Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin memperkenalkan diri. Nama saya Bilya Ben Afif dengan NPM 2415061007. Nama saya Minanur Fatur Rozak dengan NPM 2415061063. Nama saya Nadine Kanza Alewinata dengan NPM 2415061015. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode, program hitung nilai, dan IP semester. Deklarasi program. Program ini digunakan untuk menghitung nilai akhir mata kuliah mahasiswa, mengonversikannya menjadi huruf mutu dan angka mutu, serta menghitung indeks prestasi semester, dalam kurung IP semester. Program ini juga menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan angka mutu yang didapat. Yang pertama ada kamus. Memakai kamus karena kamus ini tipe data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Lalu nama mahasiswa dan NPM menggunakan string karena untuk menyimpan urutan karakter. Lalu SKS, total SKS itu memakai integer. Integer ini untuk menyimpan bilangan bulat. Terus ada total mutu, keaktifan tugas, kuis, UTS, UAS. Itu memakai float. Float ini untuk menyimpan bilangan desimal. Lalu huruf mutu itu memakai string, angka mutu float, daftar matkul itu memakai boolean. Boolean adalah tipe data hanya memiliki dua nilai, benar atau salah, true or false. SKS matkul itu integer, IP semester itu float, pilihan itu integer. Terus algoritma. Yang pertama, input mahasiswa. User untuk memasukkan nama mahasiswa. Yang kedua, itu input NPM. Sama user suruh masuki NPM, memasukkan NPM-nya. Yang ketiga, itu ada inisialisasi total SKS sama dengan 0, total mutu sama dengan 0. Itu yang artinya total SKS nilai 0 untuk menyimpan total SKS yang diambil. Dan juga total mutu sama dengan 0 itu untuk menyimpan total angka mutu yang didapatkan. Yang keempat ada inisialisasi daftar matkul sama dengan false. Kenapa di sini daftar matkul sama dengan false? Karena untuk melacak mata kuliah yang telah dipilih. While true ini loop untuk memilih mata kuliah atau pengulangan. Menggunakan while true itu membuat loop tak terhingga yang hanya berhenti jika user memilih untuk selesai. Lalu display pilih mata kuliah 1-9 atau ketik 0 untuk selesai. Ini tuh untuk menampilkan pesan untuk memilih mata kuliah atau ketik 0 untuk selesai. Terus input pilihan. Input pilihan ini untuk menerima input pilihan dari si user. Lalu ada if pilihan sama dengan 0 then. Itu artinya untuk keluar dari loop atau pengulangan. Lalu ada if pilihan sama dengan 0 then break. Itu artinya jika pilihan sama dengan 0 itu artinya keluar dari loop. Terus ada else if pilihan kurang dari 1 or pilihan lebih dari 9 then display pilihan tidak valid. Nah, itu artinya jika pilihan kurang dari 1 atau lebih dari 9, tampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan lanjut ke iterasi berikutnya. Continue. Else if mata kuliah sudah dipilih. Daftar mata kuliah, pilihan, then display sama dengan mata kuliah sudah dipilih, continue. Jika mata kuliah sudah dipilih, diperiksa dalam daftar matkul, tampilkan pesan mata kuliah sudah dipilih, dan lanjut ke iterasi berikutnya. Yang keenam, tandai mata kuliah sebagai sudah dipilih, daftar matkul pilihan -1 sama dengan true. Yang ketujuh, input SKS.
input nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu hitung nilai akhir pilihan -1 sama dengan 0,1 dikali keaktifan ditambah 0,35 dikali tugas tambah 0,5 dikali kuis tambah 0,2 dikali UTS tambah 0,2 dikali UAS. Lalu konversi nilai akhir menjadi huruf mutu. Contohnya A, B, dan lain sebagainya. Konversi huruf mutu menjadi angka mutu. Itu contohnya kayak A sama dengan 4 dan lain sebagainya. Tambahkan angka mutu dikali SKS ke total mutu. Lalu tambahkan SKS ke total SKS. Yang ke-8, setelah semua mata kuliah dipilih, hitung IP semester. Rumus IP semester ini total mutu dibagi total SKS. Lalu yang ke-9, tampilkan nilai akhir, huruf mutu, dan angka mutu untuk setiap mata kuliah yang sudah dipilih. Yang ke-10, tampilkan IP semester. Menampilkan hasil IP yang sudah dihitung tadi. Yang 11, untuk setiap angka mutu. If angka mutu lebih dari sama dengan 1 or sama dengan -4, display lulus. Itu yang artinya jika angka mutu lebih dari 1 dan kurang dari 4, maka ditampilkan lulus. Else display tidak lulus. Jika tidak, tampilkan tidak lulus. Yang 12, end program atau program ini selesai. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menjelaskan tentang flowchart dari kelompok kami. Yang pertama, mulai dari start, lalu mendeklarasikan variabel hitung nilai akhir dengan jenis float yang terdiri dari keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu, cara menentukan hasil nilai akhir itu adalah dengan cara nilai keaktifan dikalikan dengan 0,1, lalu ditambah tugas dikali 0,35, lalu kuis dikali 0,15 ditambah UTS dikali 0,2 ditambah UAS dikali 0,2, dan hasilnya menjadi hitung nilai akhir. Dan selanjutnya konversi huruf mutu yang terdiri dari variabel nilai akhir yang berjenis float, dan konversi tersebut berjenis string. Dengan cara penentuannya dilakukan dengan cara percabangan. Jadi, jika nilai akhir yang didapat lebih dari sama dengan 76 dan kurang dari sama dengan 85, maka didapatkan nilai A. Jika tidak, dan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 71 dan kurang dari sama dengan 75,9, didapatkan nilai B+. Jika nilai akhir yang didapatkan lebih dari sama dengan 66 dan kurang dari sama dengan 70,9, akan didapatkan nilai B. Lalu, jika lebih dari sama dengan 61 dan kurang dari sama dengan 65,9, akan didapatkan nilai C+. Selanjutnya, jika lebih dari sama dengan 55 dan kurang dari sama dengan 60,9, akan didapatkan nilai C. Jika lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 54,9, akan didapatkan nilai D. Dan jika tidak memenuhi semua dari nilai-nilai tertera tersebut, akan didapatkan nilai E. Lalu, kita mendeklarasikan konversi angka mutu yang bertipe float dan terdiri dari huruf mutu yang bernilai float juga. Jadi, jika
huruf mutu sama dengan A akan didapatkan angka mutunya 4,0. Lalu jika huruf mutu B plus akan didapatkan 3,5. Jika B akan didapatkan 30. Jika C plus akan didapatkan 2,5. Dan jika C akan didapatkan 2,0. Jika D akan didapatkan 1,0. Dan jika tidak memenuhi semua akan didapatkan 0. Lalu kita mendeklarasikan string yang terdiri dari nama mahasiswa dan NPM. Lalu SKS, total SKS sama dengan 0 yang bertipe data integer. Lalu total mutu dan IP semester yang bertipe data float. Total nilai akhir sama dengan 0 bernilai float juga. Daftar matkul bernilai 9 dengan array-nya 9. Nilai akhir dengan array 9 bertipe data float. Huruf mutu berarray 9 juga dengan tipe data string. Angka mutu dengan tipe data float. SKS matkul dengan tipe data integer. Dan I sama dengan 9. Lalu masukkan nama dan NPM. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan namanya di satu NPM untuk ditampilkan pada KRS nanti. KHS. Terus selanjutnya kita akan ditampilkan daftar mata kuliah yang ada. Selanjutnya user diminta untuk memilih mata kuliah yang ingin diisi nilainya. Selanjutnya di sini kita mendeklarasikan keaktifan tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan tipe data float. Selanjutnya user diminta untuk memasukkan SKS, keaktifan, tugas, kuis, dan UAS, yaitu nilai-nilai yang mereka dapatkan. Selanjutnya di sini perhitungan nilai akhir dari setiap pilihan sama dengan hitung nilai akhir adalah keaktifan tugas, kuis, UTS, dan UAS, yaitu yang ada di atas tadi. Sini hitung nilai akhir di sini tadi. Nah, selanjutnya hitung nilai akhir. Lalu huruf mutu diambil dari rumus konversi huruf mutu tadi. Angka mutu pun diambil dari rumus konversi angka mutu yang di awal tadi. Selanjutnya kita karena tidak cukup ke bawah dipindah ke samping. Lalu di sini SKS mutu sama dengan pilihan sama dengan SKS. Ini lalu total mutu lebih tambah sama dengan angka mutu kali SKS. Jadi di sini untuk menghitung total angka mutu yang didapatkan dari semua nilai yang telah diinput oleh user. Selanjutnya total SKS ini juga sama, fungsinya untuk menghitung total SKS yang diinputkan oleh user. Dan min yaitu mengurangi nilai I sebaik 1 setiap perulangannya. Dan jika nilai I masih lebih dari 10, lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, dia akan mengulang kembali ke menampilkan daftar mata kuliah sampai nilai I-nya sama dengan 0. Dan jika nilai I sama dengan 0, dia akan langsung menampilkan hasil untuk setiap mata kuliah yang diinput tadi, lalu menampilkan IP semesternya, dan program tersebut selesai. Baik, saya mungkin cukup sekian penjelasan flowchart dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sini. Saya akan menjelaskan tentang coding program mengenai menghitung nilai SKS dan progres semester. Yang pertama, kami menggunakan 3 library, yaitu yang pertama IOStream, String, dan Iomanip. IOStream ini berguna untuk mengimport pustaka input dan output. Lalu library string itu untuk mengimport pustaka yang menggunakan tipe data string. Lalu ada Iomanip untuk mengimport pustaka yang mengatur format output, misalnya jumlah angka yang desimal. Lalu kita masuk ke fungsi menghitung nilai akhir. Di sini saya menghitung nilai akhir berdasarkan komponen nilai keaktifan, terus nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Masing-masing nilai ini diberi bobot untuk nilai keaktifan 10%, nilai tugas 35%, nilai kuis 15%, nilai UTS itu 20%, dan nilai UAS 20% juga. Lalu lanjut untuk masuk ke konversi huruf mutu. Konversi huruf mutu ini ketika user mendapatkan nilai dari rentang 76 sampai 85, maka user akan mendapatkan nilai huruf mutunya itu A. Untuk ketika user mendapatkan nilai rentang 71 sampai 75,9, user akan mendapatkan huruf mutu B+. User yang mendapatkan nilai 66 sampai 70,9, user akan mendapatkan nilai B. Dan untuk user yang mendapatkan nilai 61 sampai 65,9, user akan mendapatkan nilai C+. Untuk user yang mendapatkan nilai 55 sampai 60,9 akan mendapatkan nilai C. Yang mendapatkan nilai 50 sampai 54,9 akan mendapatkan D. Nah, jika user mendapatkan nilai yang kurang dari 50 atau lebih dari 85, user akan mendapatkan nilai E. Lalu kita akan mengkonversi huruf mutu tadi menjadi angka mutu. Jika user mendapatkan huruf mutu A, maka user akan mendapatkan angka mutu yaitu 4. Lalu jika B+, user akan mendapatkan 3,5. Jika mendapatkan B, user akan mendapatkan angka mutu 3 dan seterusnya sampai jika user mendapatkan E, maka user akan mendapatkan nilai mutu 0. Lalu kita masuk ke fungsi untuk memeriksa apakah mata kuliah yang sudah kita input itu sudah dipilih atau belum. Di sini kita akan menggunakan array. Nah, fungsi dari array ini adalah untuk menyimpan mata kuliah yang telah kita susun menjadi sesuai dengan jumlah mata kuliahnya. Jika mata kuliah tersebut sudah dipilih, maka mata kuliah tersebut akan menjadi true. Jadi jika mata kuliah tersebut sudah dipilih, dia tidak bisa diinputkan nilai lagi. Kita lanjut ke usermain-nya. Di sini user menginputkan nama dan NPM. Lalu user juga menginputkan SKS. Sama. Kalau lo mau kalau kayak gitu, lo bisa nampilin dong. Ini user menginputkan SKS. Bisa. Lalu untuk di sini itu untuk menyimpan total nilai angka mutu dan dikalikan SKS.
Nah, untuk yang ini untuk pilih untuk melacak apakah mata kuliah tersebut sudah dipilih atau belum. Untuk nilai akhir juga sih di sini ini sampai ini tuh dia berfungsi untuk menyimpan nilai akhir, nilai mutu, dan angka mutu dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini user harus menginputkan nama mahasiswa dan NPM. Selanjutnya mahasiswa mahasiswa selanjutnya user memilih mata kuliah yang ingin dimasukkan nilai inputnya. Di sini user akan melakukan input sebanyak 9 kali karena di sini ada 9 mata kuliah yang harus diisi nilainya. Dan untuk menyelesaikan looping ini, input nilai yang dimasukkan oleh user ini, user akan menginput nilai 0 untuk menyelesaikan loopingan tersebut. Lihat di sini. If pilihan sama 0, dia break atau keluar dari looping jika user menginputkan nilai 0. Lalu, nah jika di sini ini memastikan kalau user itu menginput di di luar pilihan 1 sampai 9, misalnya user menginput matkul itu 0, maka dia akan keluar pilihan tidak valid. Jadi user tuh disuruh untuk menginputkan angka yang tertera di sini, hanya dari 1 sampai 9. Seperti itu. Nah, dan jika user itu menginputkan matkul yang sudah dia input lagi nilainya, maka akan muncul perintah mata kuliah ini sudah dipilih, silakan pilih mata kuliah lain. Jadi misalnya user dia udah input nilai teknik digital di sini, satu teknik digital. Lalu ketika nextnya dia menginputkan teknik digital lagi, maka itu tidak bisa. Maka user akan diminta untuk memilih mata kuliah yang lain. Lalu di sini user diminta untuk menginput jumlah SKS per mata kuliah yang dipilih. Misal dia memilih mata kuliah 1 itu berapa jumlah SKS-nya. Lalu user selanjutnya diminta untuk memasukkan nilai keaktifannya dari rentang 0 sampai 85. Lanjut, user juga diminta untuk menginputkan nilai tugasnya dari rentang 0 sampai 85. Lalu nilai kuis sama dengan seperti tadi dari rentang 0 sampai 85, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu nilai-nilai tersebut akan dihitung menggunakan fungsi hitung nilai akhir. Di sini setelah dia menghitung nilai akhir tadi, dia akan dikonversi menjadi angka mutu. Lalu hasil tersebut disimpan di dalam array, kemudian total nilai itu dihitung kembali. Lalu dihitungnya ini di sini. Nah, ini dia mengkonversi dari nilai akhir yang tadi, yang dari nilai UTS, UAS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis. Lalu dia di sini dikonversi di sini. Dia dikonversi menjadi huruf mutu, lalu dari angka mutu konversi menjadi huruf mutu. Lalu setelah user menginputkan semuanya dan sudah selesai 9 kali menginput nilai
kali menginput matkul user akan ditampilkan eh, mata kuliahnya, terus nilai akhir, huruf mutu, dan angka mutu. Nah, jika angka mutu yang didapatkan user itu lebih dari 1 dan kurang dari 4, maka user dinyatakan lulus. Selain itu, misal user mendapatkan nilai angka mutu itu kurang dari 1, misalnya 0,9 atau dia lebih dari 4, misalnya 4,1 atau 4,3, maka user dinyatakan tidak lulus. Nah, setelah semua itu, program ini akan menampilkan IP semester. IP semester ini dihitungnya tuh dari total nilai mutu dibagi sama total SKS yang telah diambil. Lalu di akhir programnya, program ini akan menampilkan IP semester, lalu nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan status mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus. Sekian, terima kasih.